Perkenalkan, nama saya Christina Dias Ananajati, mahasiswi fisioterapi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar kepada kakak saya yang sebelumnya belum mengetahui apa itu bantuan hidup dasar dan apa saja aspek yang ada di dalamnya. Langsung saja kita mulai. Jadi, bantuan hidup dasar merupakan serangkaian usaha penyelamatan pada kasus henti jantung maupun henti napas. Nah, tujuan dari bantuan hidup dasar ini untuk mencegah adanya henti napas maupun henti jantung. Nah, di dalam bantuan hidup dasar ini ada beberapa aspek yang dapat disingkat menjadi DRC CAD. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama ini ada danger. Danger ini isinya tentang keamanan. Jadi dalam melakukan bantuan hidup dasar kita harus memperhatikan aspek keamanan baik dari keamanan penolong, lingkungan maupun pasien. Kita harus memastikan misalnya ada seorang pasien yang terkena tabrak lari di tengah jalan. Nah, dalam segi danger ini kita harus mengamankan si pasien dengan cara membawanya ke pinggir jalan terlebih dahulu supaya dalam melakukan bantuan hidup dasar ini kita dapat melakukannya dengan aman dengan tidak banyak gangguan seperti kendaraan-kendaraan. Dan juga kita harus memastikan sebisa mungkin kita memakai alat pelindung diri dalam menolong si pasien seperti misalnya menggunakan sarung tangan. Nah, yang kedua ada aspek respon. Dalam melakukan penolongan kepada pasien kita harus mengecek respon dari si pasien ini. Nah, gimana sih cara ngecek respon si pasien ini? Nah, ngeceknya itu bisa dengan cara kita menepuk-nepuk si pasien, apakah si pasien ini merespon atau tidak, atau bisa juga dengan kita merangsang nyeri gitu. Nah, di respon pasien ini ada empat tingkatan kesadaran yang dapat disingkat menjadi AFU. AFU itu apa aja sih? A itu alert, V itu verbal, P itu pain, U itu unresponsive. Nah, kalau misalnya waktu kita ngecek respon si pasien ini masih bisa jawab, berarti dia itu di posisi alert atau sadar. Kalau misalnya si pasien ini setengah sadar tapi masih bisa merespon, berarti dia di kondisi verbal atau masih bisa merespon tapi setengah sadar. Nah, kalau misalnya dia ini udah nggak sadar tapi masih nggak bisa ngomong gitu tapi masih bisa merasakan nyeri, itu berarti dia di posisi pain atau cedera. Kalau misalnya dia tidak merespon sama sekali, berarti dia udah di tahap unresponsive atau tidak ada respon. Nah, kalau misalnya apa sih manfaat dari sisi respon ini? Jadi dari respon ini kita bisa ngecek seberapa kuat yang harus kita lakukan terhadap si pasien itu. Nah, terus yang selanjutnya ada call for help. Call for help ini jadinya kalau kita mau menolong seseorang, kita sebisa mungkin tidak sendirian, harus berteriak minta tolong pada orang lain, sehingga ketika kita melakukan bantuan hidup dasar pada si pasien ada saksi yang melihat. Nah, kalau misalnya tidak ada orang di sekitar situ, setidaknya kita bisa menggunakan handphone untuk memanggil bantuan dan berkomunikasi dengan cara mengaktifkan speaker. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari yang jadi kalau misalnya ada yang memprotes kita bisa mempunyai bukti bahwa kita sudah melakukan penolongan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek yang selanjutnya yaitu circulation. Nah, gimana sih cara ngecek circulation ini? Caranya itu dengan cara ngecek napas dan nadi si pasien ini secara bersamaan selama 5-10 detik. Nah, cara yang paling mudah untuk ngeceknya ini kita bisa menggunakan nadi yang ada di leher. Jadi bisa menggunakan 2 jari untuk mengecek di leher ini apakah nadinya teraba atau tidak teraba. Nah, terus setelah mengecek nadi dan napas, kita bisa melakukan menekan dada si pasiennya dengan cara menumpuk kedua tangan kita seperti ini, lalu meletakkannya di pertengahan dada si pasien, lalu menekannya sejauh 5-6 cm. Nah, posisi tangan kita dalam memberikan kejutan ini harus lurus, tidak boleh bengkok. Nah, selanjutnya lagi ada aspek airway, ya kan?
airway ini ada 2 tahap. Yang pertama itu membuka jalan napas, yang kedua ini membersihkan jalan napas. Nah, untuk pasien yang dapat diduga mengalami patah tulang atau fraktur, kita bisa menggunakan teknik jaw thrust. Teknik jaw thrust itu apa sih? Nah, teknik jaw thrust itu teknik yang digunakan untuk membuka lidah. Jadi kan kalau misalnya ada pasien pingsan gitu, biasanya saluran pernapasannya ketutup sama lidahnya. Jadi kita harus membuka mulut si pasien itu dengan cara letakkan ibu jari kita di sini, lalu dibuka. Nah, gitu untuk memberikan jalan nafas pada si pasien. Nah, terus habis itu yang terakhir ada breathing. Breathing ini bisa kayak teknik nafas buatan. Nafas buatan ini bertujuan supaya si pasien ini tetap bernapas dengan cara nafas buatan ini dapat dilakukan dengan cara kita menutup hidung si pasien, lalu memberikan nafas buatan dengan cara dari mulut ke mulut untuk agar si pasien ini tetap bisa bernapas. Nah, sekian penjelasan mengenai bantuan hidup dasar. Apakah kakak sekarang sudah mengerti? Iya. Sekian penjelasan mengenai bantuan hidup dasar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.